Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Nusantara, gitu Bang Jidat ya. Salam kopi Nusantara. Salam kopi Nusantara. Oke, balik lagi. Ini sebenarnya bukan balik lagi ya. Ini konten pertama kita di channel Kopi Bang Jidat. Nah, kenapa namanya Kopi Bang Jidat? Ya, ini dia sosok Bang Jidatnya itu sendiri. Tapi saya diminta tolong kali ini untuk opening aja. Kedepannya mungkin Bang Jidat bakal muncul di kontennya sendirian. Ya. Dengan memunculkan expertise-nya dia. Baik, langsung aja. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kopi, jadi channel ini khususnya kita membahas tentang kopi ya, tapi bukan di sisi penyajian. Karena Bang Jidat ini punya expertise lain yang banyak orang nggak tahu. Karena kan biasanya kita kan kalau minum kopi itu taunya barista yang keren Bang. Ya, barista yang keren. Tapi kita tuh banyak nggak tahu bahwasannya di balik barista yang keren itu, rasa kopi yang enak itu ada satu orang, dan inilah orangnya gitu ya. Maksudnya bukan satu orang, gimana kita bilang ya, ada pemeran yang lain Iya. yang disebut dengan roastery. Iya, roastery behind the scenes. Oke Bang, kita lanjut aja. Pertama mungkin penonton kita nih mau tahu nih, siapa sih Bang Jidat ini? Kenapa ada channel Kopi Bang Jidat ini, tujuannya buat apa? Oke, dari portofolionya Bang Jidat dulu dah. Sejak kapan Abang mulai kenal kopi? Kalau kita bilang mulai kenal kopi, kayaknya dari kecil kita sudah kenal kopi. Oke. Berarti anak bayi lahir disusuin nih Bang Jidat ngopi gitu. Maksudnya kita sudah kenal lah kopi kan, maksudnya. Tapi kalau untuk lebih memperdalami kopi ya mungkin dari 2015-17 lah, 2015 sudah mulai kita masuk ke dunia kopi. Mengenal secara profesional gitu kan. Oke. Dan Bang, ke depan dikit Bang. Soalnya ini mic-nya kita agak murahan. Jadi kita mulai memperdalaminya sampai dari 2015 sampai 2017. Kita memang langsung memperdalami, maksudnya lebih dalam lagi tentang kopi. Tapi kalau berbicara tentang kopi ini memang nggak pernah habisnya. Nggak pernah habis ya. Karena kalau kopinya habis, obrolan putus. Oh ya, makanya kita harus ngopi. Siap Bang. Oke, berarti mulai 2015 sampai 17 mencoba mendalami secara profesional Bang ya? Secara profesional. Kalau boleh tahu, Abang mendalami kopi ini secara profesional di mana Bang? Sebenarnya kopi ini kan ada dua jenis, dan ada robusta dan arabica. Sebenarnya yang harus kita pahami itu setiap kopi ini punya kegunaannya masing-masing. Dan bagaimana robusta, bagaimana arabica, kita setidaknya mengenal dulu ini robusta, ini arabica. Oke Bang, di sini kan ada sampel nih Bang. Iya. Di sini ada sampel yang mana arabica, yang mana robusta. Kalau yang ku tahu nih semua biji kopi, udah selesai gitu kan. Sebenarnya yang dia arabica itu lebih ke bijinya lebih besar dibandingkan dengan robusta. Kalau robusta dia kecil-kecil. Dan ada juga robusta hampir menyerupai dengan arabica. Ada. Tapi dia kita bisa lihat dari strukturnya. Kalau robusta dia lebih ke bulat dia. Bentuknya agak bulat gitu agak bulat itu robusta. Tapi dari robusta dan arabica ini dia punya ciri khas masing-masing. Kalau di arabica dan robusta ini dia punya kegunaannya masing-masing. Kalau di robusta kafeinnya sangat tinggi. Terus dia di situ zat gulanya juga tinggi. Berarti robusta harusnya lebih manis gitu Bang. Ada rasa manis buahnya gitu ya. Rasa manis buah dia kurang, justru dia lebih ke pahit dia. Lebih ke pahit. Kalau lebih manisnya sebenarnya lebih manis ke arabica. Tapi di robusta ini karena dia mungkin karena ketinggian ya proses penanamannya. Dia juga mempengaruhi juga biji. Cuman kalau di robusta dia lebih kafeinnya itu sangat tinggi. Jadi sebenarnya kalau orang bilang aku mau begadang nih Bang, gitu kan, aku butuh kopi nih. Jadi sebenarnya kalau dia minum arabica, gitu, dia beli di cafe shop kan rata-rata arabica nih, nggak harus sebenarnya Bang ya. Harusnya robusta gitu ya. Bisa jadi robusta, bisa jadi. Tapi kalau kita bilang untuk begadang maksudnya nih, harus kita minum kopi itu udah sugesti namanya. Sugesti sebenarnya. Gitu. Kalau memang kita orangnya memang bisa tidur ya tidur aja. Gitu ya. Jadi mau kerja begadang, ada dasarnya tukang tidur aja gitu ya. Cuman untuk menambahkan kekuatan vitalitas tubuh, kita coba mengonsumsikan robusta. Kenapa ya? Kita butuh kafein, karena butuh kalau zat gula. Kalau di arabica
justru dia kafeinnya rendah dan dia bisa mengeluarkan manisnya itu dengan manisnya buah. Manis buah. Itu keunikannya Arabica. Oh, jadi misalnya orang ngopi nih kan umumnya kita dengar tuh yang ciwi-ciwi zaman sekarang itu kan pas ngopi gitu kan ekspektasinya tuh kopi itu manis bang gitu kan, jadi pas ngopi di sini kopinya pahit gitu kan. Tapi kan abang bilang barusan tuh Arabica tuh ada manisnya buah. Di mana kita dapatin manisnya buah bang? Sedangkan kan banyak coffee shop sekarang menyajikan ya kopi-kopi kekinian itu yang kita dapatin cuma pahitnya kopi sama manisnya yang tambahan susu, gula, kental manis, carnation, sebut merek jadinya. Ya, gitu. Kalau itu sudah punya campuran ya. Campuran. Okay. Kalau itu sebenarnya kita nggak bisa membahas karena tidak ada rasa kemurnian kopi lagi. Sudah untuk disajikan dengan campuran-campuran kayak karamel-karamel lah gitu kan. Tapi kalau memang mau cari kemurnian kopi dia rasa manisnya buah itu dari awal sebenarnya bukan bawaannya barista. Oh gitu. Itu kita lebih ke kita proses dari pertama itu kita harus memetiknya merah. Dan biji pilihannya harus kita pilih. Maksudnya kadang ada juga biji kopi terlihatnya bagus, tapi ternyata di dalam tuh kopi itu dia maksudnya biji kopi ini yang kurang menyerap makanan, mungkin bisa juga penyinaran matahari, jadi dia di dalamnya tuh kosong. Kualitas bijinya. Walaupun bungkusannya bagus. Begitu kita lihat misalnya kita lihat, oh ini ternyata bijinya bagus nih tampilan luarnya gitu kan, ternyata dia dari sisi nutrisi yang dia dapat rasanya jadi nggak keluar. Gitu. Jadi gini bang, aku dengar-dengar kan abang belajar kopi itu di Bali. Betul. Emang Bali ada kopinya bang? Kalau Bali ada Bali. Nama kopi di Bali itu adalah Kintamani. Oh, itu berarti kopi yang ditanam di daerah Kintamani. Daerah Bali, kita ada Kintamani. Tapi nama kopi mereka Arabica itu Kintamani. Kintamani. Kenapa ke Bali? Sedangkan kan orang di luar negeri itu kenalnya mungkin teman-teman yang nonton juga pasti tahu kopi yang terkenal tuh kopi Aceh, kopi Gayo, Arabica Gayo. Kenapa abang ke Bali? Kalau ditanyakan seperti itu, kita kan di sana ada orang yang paham tentang kopi. Kebetulan dia tinggal di sana. Terus kalau kita di sini, kita punya lahan kopi. Kualitas kopi yang bagus. Kalau Aceh sebenarnya itu kualitas kopi itu sangat bagus. Sangat bagus. Cuman yang menjadikan kelemahan kita di Aceh ini perilakunya. Perilaku dari petani sampai penjual. Sebenarnya ada barang bagus itu kalau dipertahankan aja barang itu tetap bagus. Tapi kebanyakan kita di sini memperlakukan barang itu dimanapun barang harus banyak, yang penting quantity, tidak perlu kualitas. Ujungnya cuma bisnis ya, mengorbankan kualitas. Gitu. Tapi kalau kita memang mengejarkan kualitas, tapi quantity itu akan nyusul. Jadi sebenarnya Aceh ini punya kopi yang bagus. Ya. Punya kopi yang bagus. Malah kita di Aceh ini bisa dikategorikan itu nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia. Nomor satunya bang? Nomor 1 itu untuk saat ini kalau tidak salah saya Brazil. Berarti Brazil itu selain jago gocek bola, kopinya juga jago digoceknya gitu ya? Sebenarnya sih banyak pakar-pakar di sana yang berani menunjukkan bahwa kualitas mereka itu. Kita juga bagus, cuman sayangnya di Indonesia ini pakar yang mengenalkan tentang kopi ini dari awal ini tidak ada. Yang ada di sini itu banyaknya pelaku dan pebisnis kopi. Makanya itu tadi kenapa Bang Jidat belajarnya ke Bali, karena juga di Aceh cuma ada kopi kualitas baik yang menjelaskan nggak ada. Yang expertnya nggak ada. Buat teman-teman yang nonton ini, kalau kalian punya informasi lain mungkin ternyata Gayo itu peringkat 5 bang, yang keempat itu ini, atau yang paling baik itu bukan Brazil bang. Boleh komen di bawah, nanti kita coba cari tahu infonya, kita coba explore lagi, karena kita di sini kan kalau kawan-kawan lihat nih ada mesin roasting, ada barnya, di sini tempat workshopnya Bang Jidat. Jadi kalau agak berantakan sedikit nggak apa-apa, tapi kalau muka kita berantakan bang kayak gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan boleh komen di bawah, nanti konten ke depan bisa kita bahas. Insya Allah bang ya. Terus gini bang, ngopi gelasku kosong. Oi kopi. Nggak apa, ntar aja kita ngopi habis ini.
Jadi yang aku mau tahu tuh Bang, yang paling sering disajikan, kita nggak ngomongin warkop pinggir jalan ya, kita ngomonginnya udah ya bahasanya warkop juga, cuma karena udah agak kebar-baratan jadi coffee shop gitu kan. Yang sering di coffee shop itu yang robusta kah atau arabica? Kalau untuk coffee shop itu mereka menyajikan tergantung pada pelanggan mereka dan menu yang mereka temukan. Oke. Nah, kadang-kadang ada di sana itu mereka dalam bahasa kopinya adalah kopi blend. Kopi blend. Blend. Itu Maksudnya kalau yang kopi. di shake-shake itu Bang? Enggak, blend itu adalah kopi murni juga. Kopi cuman, murni, murni. Cuman dia campuran robusta dan arabica. Oh sih. Itu banyak yang kita Tujuannya di blend? Ya mungkin mereka para barista itu mereka mungkin dapat rasa tersendiri, mungkin perbedaan rasa. Kalau kita kan hanya memberikan ini kopi, ini kualitas, ini varian, dan ini untuk di roastingkan. Kalau untuk berbicara dalam penyajian ya kita nggak bisa bilang itu kan terkadang barista itu punya khas menu dia sendiri. Mungkin maaf kita bilang natural kita campurkan specialty. Oke. Mungkin mereka itu ketemu rasanya, mungkin apalah kopi santai lah. Kopi santai. Kopi santai lah judulnya kita bilang ya kan. Karena kopi santai yang mereka keluarkan menu itu adalah campuran natural dengan specialty. Oke. Ini kita udah punya bahasa baru lagi, natural, specialty. Itu apa tuh Bang? Memang nama pohonnya pohon natural atau apanya itu? Oh enggak, itu gitu, gimana? Proses kopinya. Proses kopi. Proses pada saat dari cherry sampai menjadi green bean. Jadi dia prosesnya sampai seperti ini. Sampai seperti ini. Ini disebut green bean. Oke. Dia kalau yang ini misal prosesnya specialty. Jadi kita harus mencari buah yang benar-benar yang mana termasuk kategori specialty itu. Nah, dia biasa buahnya itu ya merahnya sudah sempurna. Terus kualitas bijinya sudah bagus. Terus dia prosesnya itu yang membuat lebih bagus lagi dan waktu saat diproses. Itu udah specialty. Terus kalau natural ya sama juga hampir. Bijinya juga sama, cuma dia natural prosesnya. Mungkin dengan ceri-cerinya dijemur dulu. Itulah nanti di situ bisa kita kenapa yang ini kok beda rasanya, kok ini beda rasanya. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Padahal pohonnya sama. Dari perilaku itulah yang tadi prosesnya yang kita membeda-bedakan. Jadi sebenarnya para barista berterima kasihlah kepada orang-orang seperti Bang Jidar ini gitu. Karena sebenarnya barista itu baru bisa menemukan rasanya itu ketika kualitas kopinya baik. Betul. Jadi sebenarnya di balik minuman yang enak itu bukan cuma ada barista yang ahli, tapi juga ada kayak apa sih kita sebut roastery ya? Roastery. Orang-orang bekerja di roastery ini yang menyediakan kopi dengan kualitas baik gitu. Karena roastery ini dia bisa kita bilang bermain di belakang layar. Man behind the scenes. Asik, itu bahasa mana? Itulah pokoknya di film ada begitu ya bahasanya. Saya rasa cukup gini aja dulu Bang ya, karena nanti kalau kita jelasin semua sekarang orang pada bingung nih. Dan sorry kalau terlalu banyak noise di sini karena emang workshop Bang Jidar ini banyak yang datang gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh tadi yang datang-datang itu suara-suara motor tuh orang datang ngambil kopi gitu kan, datang mesen. Jadi memang di workshop ini ya kita nggak studio murni ya Bang ya. Jadi kita memang di workshop tujuannya adalah di konten-konten ke depan. Karena kita di workshop, kita bisa langsung eksekusi di sini. Jadi nanti ada konten pada gimana cara roasting, cara gunain mesin ini. Ini mesin roasting. Kapasitasnya berapa nih Bang? Ini kapasitas 1 kilo. 1 kilo ya. 600. Nanti bisa kita bahas ini. Jadi kan kalau di workshop itu kita lebih enak ngebahasnya Bang. Jadi buat teman-teman, sebenarnya janganlah cuma berterima kasih kepada barista doang ya. Sebenarnya kopi itu, rasa nikmat kopi yang udah kalian cicip itu bukan cuma karena kerja barista yang jago. Barista yang jago nggak ketemu biji yang bagus juga padam gitu Bang. Padam. Jadi sebenarnya ada man behind the scenes ini yang menyiapkan kualitas kopi yang baik untuk disajikan yang penyajian yang baik oleh barista gitu ya. Jadi menurut saya sekian dulu nih Bang, untuk ke depan biar teman-teman juga bisa punya kesempatan komen di channel di bawah. Setelah itu bisa kita bahas yang lebih lanjut tentang lebih fokus ini mungkin Arabica ini penggunaannya gimana. Ini yang Arabica, ini Arabica, Robusta seperti apa, enaknya gimana. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya, jadi kalian nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Karena konten tentang kopi ini nggak ada matinya, nggak ada habisnya.
Mungkin selama ini kalian ngelihat konten-konten kopi dari barista kan, belum pernah lihat konten kopi dari behind the scenes kayak Bang Jidat gini kan. Insya Allah ke depan konten-konten kita akan ngebahas kopi mulai dari behind the scenes-nya, mulai dari pohon, penanaman, balap-balapan gitu. Jadi kita akan bahas kopi ini lebih jauh ke belakang lagi sampai akhirnya dihidangkan ke meja kalian. Oke, sampai sini dulu Bang. Terima kasih banyak Bang. Sampai ketemu lagi ke depan. Assalamualaikum. Salam apa Bang? Kopi Nusantara. Salam Kopi Nusantara.